Yayasan Kelenteng Kuan Kong Makassar menggelar rangkaian kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun ke-1865 Dewa Kuan Kong. Salah satu kegiatannya adalah Dhamma Talk bertema mengenal sosok dan keteladanan Dewa Kuan Kong, antara legenda dan spiritual. Di Jalan Sumba, Kota Makassar, Sabtu 9 Agustus 2025. Kegiatan Dhamma Talk ini menghadirkan YMBiku Titayano Mahatera sebagai narasumber mereka. Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Keagamaan Yayasan Kelenteng Kuan Kong Makassar, Miguel Darmaji, mengatakan peringatan tahun ini melibatkan 3 agenda utama. Pertama, kata dia, adalah prosesi sembahyang bersama pada Jumat 18 Juli 2025. Lalu mereka mengadakan pembagian paket berkah kepada warga prasejahtera Minggu 20 Juli 2025. Miguel menjelaskan Dhamma Talk ini bertujuan mengenalkan kepada masyarakat, khususnya umat Tridharma Buddha, Konghucu, dan Taoisme, perjalanan sejarah dan sosok Kuan Yu yang kemudian dikenal sebagai Dewa Kuan Kong. Menurut Miguel, ada 2 nilai utama yang diwariskan Dewa Kuan Kong, yakni Chong-i atau kesetiaan dan integritas. Kedua nilai ini bersifat universal dan relevan bagi seluruh umat manusia. Ya, jadi pada hari ini kita mengadakan salah satu rangkaian dari kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-1865 Dewa Kuan Kong. Jadi kami Yayasan Kelenteng Kuan Kong Makassar mengadakan 3 kegiatan. Yang pertama yaitu prosesi sembahyang bersama pada saat hari ulang tahun Dewa Kuan Kong pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 yang lalu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juli kami mengadakan pembagian paket berkah kepada warga prasejahtera. Dan hari ini pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025, Yayasan Kelenteng Kuan Kong mengadakan suatu Dhamma Talk yang bertema mengenal sosok dan keteladanan Dewa Kuan Kong, antara legenda dan spiritual. Nah, di dalam kegiatan Dhamma Talk ini bagaimana sebenarnya kita ingin mengenalkan kepada masyarakat, khususnya kepada umat Tridharma, Buddha, Konghucu, dan Taoisme, bagaimana sih sebenarnya perjalanan sejarah, bagaimana sih sosok daripada Kuan Yu yang kita kenal sebagai kemudian Dewa Kuan Kong itu. Dan setelah kita mengetahui sejarah perjalanan kehidupan beliau, kita juga melihat bagaimana keteladanan yang telah diberikan dan ditinggalkan kepada kita semua, yang bagaimana keteladanan itu hendaknya bisa kita aplikasikan, praktekkan dalam kehidupan. Jadi secara umum ada 2 hal, yaitu dikenal sebagai Chong-i, yaitu kesetiaan dan integritas. Nah, kedua hal ini adalah 2 hal yang bersifat universal, bukan hanya diperuntukkan bagi umat Tridharma saja, tapi bagi umat manusia, agar bagaimana dalam kehidupan itu kita bisa memegang yang namanya kesetiaan, dan yang kedua adalah memiliki integritas, kesetaraan atau keselarasan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan ini juga menjadi satu hal yang bagian penting dari bidang pengembangan sosial budaya dan keagamaan Yayasan Kelenteng Kuan Kong, bagaimana mengenalkan keteladanan Dewa Kuan Kong kepada masyarakat dan juga melestarikan tradisi budaya Tionghoa, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai universal daripada sosok keteladanan Dewa Kuan Kong itu. Nah, tadi kita bersama sudah mengikuti pemaparan Dhamma Talk yang dibawakan oleh Biku Titayano Mahatera, seorang biku kelahiran Kota Makassar yang menjadi seorang pemerhati budaya Tionghoa, kemudian juga praktisi pendidikan dan juga pengajar meditasi. Beliau sudah mengulas dengan begitu sangat luar biasa dan memberikan pemahaman kepada kita semua bagaimana sebenarnya sosok dan keteladanan Dewa Kuan Kong. Semoga kegiatan Dhamma Talk ini dapat menjadi satu kegiatan yang memberikan manfaat dan wawasannya sangat luas kepada masyarakat, khususnya kepada umat Tridharma. Terima kasih. Ya, topik pembahasan kita hari ini adalah tentang Dewa Kuan Kong atau persisnya Kuan Yi. Itu secara sejarah itu memang ada tokoh tersebut, dan memang secara sejarah juga dikenal ya karakternya yang bagus, yang ada sejumlah hal terutama kesetiaannya, integritasnya yang bisa diteladani. Jadi oleh karena itu ya beliau sangat dihormati di masyarakat, ya terutama di masyarakat kalangan orang Tionghoa. Bahkan sosoknya itu naik menjadi sejenis dewa begitu, karena karakternya yang sangat
menonjol. Ya, jadi mudah-mudahan dengan cerita-cerita seperti ini ya kita sebagai umat Buddha bisa menarik pelajaran, bisa meniru ya hal-hal yang baik dari keteladanan beliau. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.